pelajaran IPA, yaitu tentang pendengaran manusia. A. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. 1. Telinga luar, 2. Telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga: daun telinga menangkap getaran bunyi, gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran, tulang-tulang pendengaran meneruskan bunyi ke koklea, saluran tengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saluran Eustachius menghubungkan ruang telinga tengah faring. Kemudian liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian ini bagian-bagian telinga: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya kita masuk ke proses pendengar bunyi, yaitu prosesnya dari getaran dari sumber bunyi, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi merambat di liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga, liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar oleh manusia. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga ada beberapa cara. 1. Membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT untuk dibersihkan. Yang ketiga, jika ada suara membuka telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Kembali kita masuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 2. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Perhatikan paragraf berikut. Paragraf pertama, ini sudah kita ketahui bersama, gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat pertama dan gagasan pendukung kalimat-kalimat selanjutnya. Begitu juga dengan paragraf kedua. Pada teks paragraf kedua ini juga masih gagasan pokok pada kalimat pertama dan gagasan pendukung kalimat-kalimat selanjutnya. Dari kedua paragraf pertama dan paragraf kedua itu dapat dibuat sebuah tabel yang untuk mempermudah kita dalam memahami suatu paragraf. Ini contohnya dalam bentuk tabel, gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya dapat kita lihat dan dapat kita pahami lebih mudah. Dibuat seperti ini sebuah tabel. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami tekniknya. Kemudian
pelajaran PPKN menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. 1. Piket di kelas adalah salah satu kegiatan kerjasama di kelas, yaitu membersihkan ruang kelas setiap hari, yang mana siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket di kelas. Selanjutnya, bentuk kerjasama di kelas yaitu mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, dapat kamu dan temanmu untuk bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan berupa uang, makanan, atau pakaian bekas yang diberikan kepada temanmu yang mendapatkan musibah dengan tujuan untuk meringankan musibah atau membantu meringankan temanmu yang dapat musibah. Selanjutnya, kerjasama di kelas bisa berupa tugas kelompok, yang mana kerja kelompok membutuhkan kerjasama di setiap para anggotanya. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan memudahkan pekerjaan itu cepat selesai. Contoh kerja kelompok, diskusi, membuat prakarya, ataupun presentasi di depan kelas. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.